Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini adalah bagaimana produk UMKM itu bisa masuk ke minimarket. Ya, ini yang memang banyak diminati oleh pelaku usaha. Dia memiliki produk, dia memiliki produk yang bagus, tetapi bagaimana caranya bisa langsung diterima oleh konsumen atau bisa menembus ke konsumen. Nah, di sini saya melihat inilah peluangnya. Kita membuka, kita memberikan solusi, kita memberikan sharing kepada teman-teman semua agar bisa memasarkan produknya sampai kepada konsumen. Nah, sampai kepada konsumen itu memang ada beberapa cara, ya. Bisa langsung ke konsumennya itu dengan kita jalan langsung ke daerah-daerah, ya. Kemudian dengan sosial media, ya, dengan sosial media mereka bisa melakukan penjualan atau melakukan promosi ke sana, atau bahkan membuat cabang-cabang kecil sehingga sampai kepada konsumen. Tetapi permasalahannya adalah apakah UMKM itu memiliki modal sampai ke sana atau tidak? Karena tentunya untuk membuat cabang atau membuat jaringan pemasaran yang sangat luas tentu akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Nah, dari sini saya memberikan solusi bagaimana caranya bisa masuk ke minimarket yang sudah memiliki jaringan sampai ke pelosok daerah. Nah, tentunya itu ada persyaratan-persyaratan dan tentunya itu ada caranya dan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh para pemilik usaha atau pemilik usaha UMKM itu yang harus dimiliki, ya, yang harus diketahui. Nah, caranya bagaimana? Seorang pemilik usaha UMKM harus membuat produk yang sangat diminati oleh konsumen. Artinya begini. Nah, kenapa sih kita harus bisa masuk ke minimarket sehingga bisa sampai ke konsumen? Ya, karena satu, minimarket memiliki jaringan yang sangat luas dan tentunya kita tidak mengeluarkan modal sama sekali untuk bisa sampai ke konsumen di pelosok daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, minimarket memiliki gerai yang sangat luas yang memungkinkan produk kita tersebar sampai seluruh daerah atau seluruh Indonesia, bahkan tergantung komitmen kita, tergantung kita sendiri sampai di mana kita membuat perjanjian dan kerjasama dengan minimarket tersebut, gitu ya. Yang ketiga adalah gerai kecenderungan masyarakat, ya, kecenderungan masyarakat saat ini suka untuk belanja ke minimarket ketimbang ke pasar atau ke toko-toko yang ada di perkampungan. Kenapa? Tentunya mereka satu, belanja ke minimarket tentu lebih rapi, ya, kemudian lebih dingin, lebih tertata, lebih hemat, bahkan lebih nyaman, ya. Disitulah kenapa konsumen suka ke minimarket, dan itu adalah sebuah potensi kita sebagai pelaku UMKM untuk bisa menggarap pangsa pasar sampai di sana. Nah, bagaimana caranya? Sekarang bagaimana caranya supaya UMKM ini bisa masuk ke minimarket? Ya, yang pertama adalah produk kita harus bisa memenuhi ketentuan. Ya, ketentuannya adalah produk kita diminati oleh konsumen. Artinya produk kita memiliki segmen pasar yang sudah tertuju. Ya, kalau produk kita sudah masuk ke segmen pasar yang sudah tertuju atau diminati oleh konsumen, tentunya minimarket akan menerima, sehingga produk yang dijual di minimarket itu adalah produk-produk yang fast moving item yang sudah diminati oleh konsumen. Ya, jadi kalau kita membuat produk, kalau kita memiliki produk, carilah produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki value atau keunikan sendiri dari pesaingnya. Artinya semua produk bakal ada pesaing, tetapi kita memiliki nilai yang lebih ketimbang produk-produk yang ada, ya. Sehingga apa? Sehingga konsumen yang membeli itu memilih produk kita, dan itu yang dimaui oleh minimarket. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, harga dan kualitas yang berani bersaing. Jangan sampai produknya bagus, memiliki value yang lebih, tetapi harganya tidak bisa bersaing. Itu juga nggak bisa juga, gitu ya. Jadi antara produk, kualitas produk, kemudian harga,
ya, kemudian nilai lebih, itu harus semua berdampingan dan itu berkesinambungan. Ya, yang ketiga. Yang keempat, kita sebagai pemilik usaha UMKM harus berkomitmen mampu mengirim sampai ke gerai paling jauh. Ya, dan dari situ antara kita sebagai pemain UMKM dan pemilik minimarket, kita harus bekerja sama dan harus berkomitmen sampai di mana jaringan distribusi yang akan kita kirimkan. Ya, yang keempat. Yang kelima, produk-produk yang akan kita masukkan ke dalam minimarket itu harus memiliki izin edar yang resmi. Jadi semua produk-produk yang ada di minimarket itu semua legal dan sudah memiliki perizinan yang lengkap. Ya, dan yang terakhir, selain izin edar, kalau produk kita produk makanan, maka harus ada sertifikat halal. Itu yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha UMKM, ya. Meskipun kita masih kecil, tetapi kita harus mempersiapkan karena kita akan menyiapkan usaha itu untuk jangka panjang dan akan menjadi besar. Jadi kita persiapkan dahulu sambil kita melakukan perkembangan usaha kita. Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya. Sekarang bagaimana cara kita melangkahnya? Ya, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus datang ke minimarket tersebut dan mengisi formulir untuk menjadi pemasok. Ya, kita minta dengan manajer di sana atau menanyakan di mana kantornya, kemudian kita minta formulir untuk menjadi pemasok. Yang pertama. Yang kedua, kita membuat pernyataan sebagai pemilik UMKM bahwa kita siap untuk jumlah order sekian. Ya, pernyataan sendiri kita. Ya, kita harus siap mengisi jumlah order yang dimiliki. Kemudian kita siap dengan jadwal pengiriman. Kita harus siap dengan sistem pembayaran yang sudah disepakati. Nah, seperti itulah yang harus kita isi dalam surat pernyataan yang akan kita berikan kepada minimarket. Ya, yang kedua. Yang ketiga, bersedia melakukan evaluasi produk. Ya, kita harus mengevaluasi produk kita setiap 3 bulan sekali. Apakah produk kita diminati konsumen atau tidak? Apakah produk kita ini fast moving item atau slow moving item? Yang keempat adalah kita harus membuat usul kerjasama promosi untuk mempercepat penjualan produk kita. Artinya kita kerjasama dengan pihak minimarket untuk membuat promo-promo produk kita supaya produk kita laku terjual, supaya produk kita bisa meningkatkan omset penjualan yang maksimal. Ya, nah itulah langkah-langkahnya. Ya, saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan semoga Anda bisa melakukan dan optimis untuk membuat usaha UMKM Anda bisa menembus konsumen sampai ke pelosok-pelosok melalui minimarket yang ada. Semoga ini bermanfaat dan Anda sukses bersama usaha Anda di UMKM dan menjadi besar. Sukses bersama Dosen Senior Indonesia.